Bab 14, penganiayaan. Perumpamaan yang Yesus berikan dalam Markus 3 mengenai penabur yang menaburkan benih adalah salah satu pengajaran dasar Alkitab. Dalam Markus 4 ayat 13, Alkitab berkata bahwa jika Anda tidak mengerti perumpamaan ini, Anda tidak bisa mengerti yang lainnya. Ayat ini adalah kunci yang membuka pewahyuan kebenaran lainnya yang penting, yang akan Anda gunakan setiap hari sepanjang hidup kekristenan Anda. Itu sangat penting. Yesus sedang menggunakan ilustrasi seorang pria yang menebarkan benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah berbeda. Demikianlah halnya dengan kerajaan Allah. Firman Allah adalah benih yang harus ditanam dalam hidup Anda agar bisa berbuah. Firman Tuhanlah yang membawa perubahan. Firman Allah tidak pernah merupakan faktor yang tidak tetap. Firman Allah memiliki potensi yang sama dalam setiap hidup manusia. Yang membuat firman itu menghasilkan buah yang berbeda bukanlah benihnya, tetapi karena jenis tanahnya yang berbeda. Perumpamaan ini menggambarkan 4 jenis hati. Firman Allah memiliki potensi menghasilkan yang sama dalam setiap hidup manusia, tapi perbedaan dalam hasil buahnya berhubungan dengan cara kita meresponi firman itu. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa hanya ada satu jenis respons yang akan membuat benih firman Allah itu benar-benar menghasilkan buah, bukan gejolak kecil. Mari kita lihat jenis orang kedua yang mendengarkan firman. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Markus 4 ayat 16-17. Ketika Allah menunjukkan kepada saya ayat ini, dan ayat ini mulai memiliki pengaruh besar dalam hidup saya masih berada di sebuah gereja tertentu yang menentang segala hal yang saya percayai. Mereka mengakui bahwa baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh itu ada, tapi mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang paling kecil dari semuanya dan tidak benar-benar berlaku untuk kita saat ini. Mereka tidak menekankan kebenaran-kebenaran ini dan mereka tidak menekankan kebenaran dan kasih karunia. Mereka berada dalam sebuah situasi di mana firman Allah yang saya dengar selalu teraniaya. Teman baik saya Joe yang memiliki pengaruh besar dalam hidup saya saat itu melayani sebagai rekan pelayanan Kenneth Copeland. Dia bahkan melakukan perjalanan dengannya. Saya biasa menghadiri kebaktian Kenneth di Fort Worth, Texas ketika dia mengadakan kebaktian di auditorium Will Rogers. Tempat itu bisa menampung 3.500 orang. Saya ingat saat itu Kenneth mengakui dan berterima kasih kepada Allah untuk tempat itu yang akan dipenuhi orang-orang ketika sebenarnya hanya ada 200 dari kami yang duduk di sana. Saya masih sangat hijau dalam iman saya dan kurang memiliki pengertian akan firman Allah, sehingga saya tidak menyadari bahwa dia sedang memperkatakan imannya. Saya pikir dia mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui, dan mungkin ada beberapa bus yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu atau semacamnya. Saya tidak tahu banyak saat itu, tapi saya akan pergi ke sana dan mendengarkan Kenneth Copeland memperkatakan firman Allah mengenai kebenaran. Itu membuat saya sangat bersemangat sehingga saya kembali ke gereja saya dan mengkhotbahkan hal yang sama seperti yang telah saya dengar. Hal ini menyebabkan gejolak yang tidak kecil. Orang-orang mulai disembuhkan dan dibebaskan. Hal-hal yang baik sedang terjadi, tapi pemimpin gereja menentang apa yang sedang saya lakukan. Mereka pikir hal itu sangat tidak akurat dibandingkan dengan tafsiran mereka tentang firman Allah. Jadi karena hal itu mereka mengkritik saya. Murtad. Perhatikan bahwa inilah tepatnya yang dikatakan dalam Markus 4 ayat 17. Tanah yang berbatu itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini menggambarkan orang-orang yang merasa senang dengan firman Allah ketika mereka mendengarnya dan akan bertindak pada level tertentu, tapi tidak memiliki akar di dalamnya. Ketika masalah penganiayaan dan kritik datang menentang firman Allah, mereka menjadi murtad. Kata murtad di sini tidak berarti bahwa mereka berhenti percaya atau menolak firman Allah. Saya tidak
menolak kenyataan bahwa Allah masih menyembuhkan saat ini, bahwa baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh masih berlaku, dan bahwa mujizat itu berasal dari Allah. Saya masih percaya pada kebenaran-kebenaran ini, tapi saya jadi kehilangan antusias dan kegembiraan saya terhadap kebenaran-kebenaran ini. Api yang saya miliki untuk kebenaran-kebenaran ini telah mendingin karena kritik yang saya terima. Anda perlu mengenali bahwa setan tidak perlu membuat Anda memungkiri firman yang Anda percayai. Jadi dia bisa membawa Anda ke tempat di mana Anda menjadi berhati-hati atau takut untuk berbicara, di mana Anda terluka dan tersinggung, dan sekarang Anda merasa tidak antusias. Maka setan telah berhasil. Jika setan bisa membuat Anda demikian, dia bisa menghentikan firman Allah bekerja dalam hidup Anda. Seperti itulah keadaan saya ketika Allah menunjukkan kebenaran ini kepada saya. Saya mendengarkan Kenneth Copeland berbicara, saya menjadi bersemangat mengenai firman yang saya dengar, dan kemudian kembali untuk mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran seperti iman, kebenaran, dan kasih karunia dalam gereja saya selama 1 atau 2 minggu. Hal itu sungguh berkuasa. Kemudian saya menerima begitu banyak kritikan sehingga saya introspeksi diri. Saya masih mempercayai kebenaran yang sama dan mencoba mengatakannya dan mengajarkannya dalam kelas-kelas yang saya pimpin. Tapi itu tidak mendapatkan hasil seperti yang sebelumnya. Tidak ada buah yang keluar dari firman itu. Bukan pewahyuan Anda. Hal ini sering terjadi sehingga saya mulai memperhatikan siklusnya. Saya akan mendengarkan Kenneth Copeland berbicara dan akan baik-baik saja selama 1 atau 2 minggu saja. Kemudian saya akan sampai pada titik di mana saya akan mencoba mengatakan dan melakukan hal yang sama seperti yang telah saya saksikan dari Kenneth Copeland. Tapi itu tidak menghasilkan sesuatu. Jadi saya harus kembali dan mendapatkan kembali khotbah Kenneth Copeland. Hal ini terjadi terus-menerus selama beberapa waktu. Ketika saya melihat diri saya mulai kehabisan rasa, saya tahu bahwa nanti ketika saya berdiri untuk mengajar, maka hal itu tidak akan berkuasa seperti sebelumnya. Saya sampai pada sebuah titik di mana saya mengharapkan siklus ini. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi saya melihat ini seringkali terjadi dan saya bisa mengenali hal semacam ini. Saya sedang mempelajari ayat ini. Allah berbicara kepada saya. Dia berkata, masalahnya adalah bahwa kebenaran-kebenaran yang kau sampaikan bukanlah pewahyuanmu. Semua itu pewahyuannya Kenneth Copeland. Kau hanya mengatakan hal-hal yang telah kau dengar dari orang lain. Sebelum Allah berbicara mengenai hal ini kepada saya bangkit dan mengajarkan. Saya dengar pria ini, Kenneth Copeland, mengatakan ... dan saya mengutipnya. Saya akan berbicara tentang apa yang diajarkan Kenneth dengan menggunakan contoh-contohnya, ilustrasinya, dan gurauannya. Orang-orang diberkati karena saya membagikan kebenaran, tapi itu bukan kebenaran saya. Ketika Allah menunjukkan hal ini kepada saya, ada secercah cahaya dalam diri saya. Saya menyadari bahwa inilah alasan mengapa saya tidak mampu menjaga keseimbangan. Inilah mengapa saya naik turun, terkadang bergairah tentang firman Allah dan terkadang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Itu karena saya tidak memiliki akar saya sendiri. Saya hidup dari pewahyuan orang lain. Itu adalah pewahyuan yang baik tapi bukan milik saya. Saya ingat hari Sabtu malam ketika Allah menunjukkan ini kepada Jamie dan saya berdiskusi dengannya dan memutuskan dan menyatakan, mulai saat ini saya tidak akan mengatakan jadi dan demikian dikatakan atau mengutip orang lain dan memberitahukan pewahyuan mereka. Dan sebenarnya Anda sekarang ini bisa menonton program televisi saya, mendengarkan siaran radio saya atau membaca buku-buku saya, tapi inilah pertama kali Anda mendengar atau melihat saya menyebutkan nama seseorang seperti Kenneth Copeland. Sungguh saya hanya mengatakan tentang dia karena kesaksian. Itu karena saya benar-benar lolos dari mengutip apa yang dikatakan orang lain. Dari sudut itu firman Allah mulai menjadi hal yang pribadi bagi saya. Saya membuat keputusan bahwa saya akan tetap berdiri, tidak peduli siapapun yang menentang pewahyuan yang Allah berikan kepada saya.
Saya akan terus menjaga firman itu dalam hati saya. Saya akan membuatnya berakar dan bertumbuh dalam diri saya. Markus 4 ayat 17 benar-benar melayani saya ketika saya melihat bahwa konflik dan penganiayaan yang saya alami adalah karena firman Allah. Mereka tidak datang karena Anda atau saya secara pribadi, tapi karena firman Allah. Firman Allah memiliki kuasa di dalamnya. Ketika Anda mulai memperkatakan firman Allah, Allah menggunakan firman-Nya untuk memberikan teguran kepada orang-orang. Firman Allah mulai menekan dan memotivasi mereka untuk berubah. Dan jika orang itu tidak mau berubah, maka mereka harus melakukan sesuatu dengan teguran yang mereka rasakan itu, yang mereka rasakan sebagai sesuatu yang berasal dari Anda. Mereka mungkin tidak mampu memisahkan teguran ini dan mengerti tentangnya, tapi inilah yang sedang terjadi. Mereka bisa saja berpikir bahwa Anda lah yang membuat mereka kesal, dan oleh karena itu Anda lah yang mereka kritik. Tapi apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya adalah mereka sedang mengkritik firman Allah yang keluar dari Anda. Karena firman Tuhanlah masalah dan penganiayaan itu datang. Banyak orang yang mencoba untuk melawan dan menghilangkan firman yang Anda sampaikan, yang membawa teguran ke dalam hidup mereka. Kebangkitan atau kerusuhan. Berbicara dalam kebenaran, firman Allah entah akan membawa kebangkitan atau kerusuhan. Itulah yang dialami Yesus dan para rasul mula-mula. Kisah para Rasul 17 ayat 6, 19 ayat 1. Tidak setiap orang meresponi Allah dengan baik. Ketika murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tidakkah engkau tahu apakah engkau menyinggung orang-orang ini?" Yesus menjawab, "Tinggalkanlah mereka. Jika mereka dari Allah, maka mereka akan mengatasinya. Setiap pohon yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku akan dicabut." Matius 15 ayat 12-14. Kristus tidak terlalu mengambil hati berbagai hal. Kapanpun Yesus berbicara, dia menyebabkan kebangkitan atau kerusuhan. Murid-muridnya melakukan hal yang sama. Ketika mereka pergi keluar dan melayani, sangat naif dan tidak benar bagi kita untuk berpikir bahwa jika kita berjalan dalam kasih, maka setiap orang akan mengasihi kita. Matius 10 ayat 16-42. Yesus memperingatkan, "Jika mereka menganiaya aku, mereka akan menganiaya engkau." Anda perlu mengenali hal itu. Ketika Anda mulai berdiri di atas firman Allah tanpa kompromi, itu akan mulai melepaskan kuasanya. Ketika Anda mulai menyatakan, "Inilah yang dikatakan firman Allah dan inilah yang saya percayai. Saya tidak peduli jika itu menentang tradisi kamu atau cara orang banyak melakukan sesuatu. Inilah yang dikatakan firman Allah." Firman Allah akan mulai memberikan tekanan kepada orang banyak. Mereka bisa bertobat dan mengasihi Anda karena hal itu, atau mereka akan keluar dan mengkritik Anda karenanya. Begitu saya mengerti hal ini, ada sebuah perubahan besar dalam hidup saya. Ini benar-benar mengubahkan pengharapan saya dan memampukan saya untuk terus-menerus bersama dengan Allah. Ketika saya mulai mendapatkan kritikan, aniaya, dan masalah, saya mengenali bahwa inilah yang dilakukan firman Allah. Firman Allah akan membagi dan memisahkan orang-orang. Matius 10 ayat 34-36. Tetap pada jalur. Teman saya ini, Joe, benar-benar telah membantu saya memulai dalam pelayanan. Dia memiliki pengaruh dalam hidup saya. Saya ingat waktu itu saya pernah datang dalam salah satu pertemuannya di sebuah hotel, di mana dia memanggil saya dari antara orang banyak. Joe memberikan nubuatan kepada saya yang telah membantu saya hingga saat ini. "Saya melihatmu seperti seorang pelari di jalurnya. Kau akan berlari mengelilingi jalur ini dan kau akan memimpin sekumpulan besar orang. Kau akan menjalani perlombaan dan melakukan pekerjaan yang baik. Tapi orang-orang yang di tribun akan berteriak kepadamu. Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa kau salah. Mereka akan mengatakan bahwa kau harus melakukan ini dan itu. Saya melihatmu keluar dari jalur, berlari ke tribun dan berdebat dengan mereka. Meskipun kau memenangkan perdebatan itu, kau akan kalah dalam perlombaan. Tetaplah di jalurmu, kembali ke perlombaan.
Lupakan masalah tribun. Ketika Allah berbicara melalui Joe, apa yang dikatakannya sangat menggambarkan keadaan saya saat itu. Sejak saat itu, nubuatan tersebut telah menjaga saya untuk tetap di jalur selama hampir 40 tahun. Saya tidak yakin bahwa saya melakukan segala sesuatunya sempurna. Saya masih hijau dan terus bertumbuh. Saya mungkin lebih baik lagi dalam 5 atau 10 tahun dari sekarang, dan Allah menunggu. Tapi alasan saya masih tetap melakukan perlombaan ini adalah karena firman Allah dan nubuatan seperti yang dikatakan oleh Joe, di mana Allah telah menunjukkan kepada saya untuk tidak membiarkan kritikan orang lain mencuri firman dari hati saya. Jika saya merasa tertolak dan mulai merasa malu untuk mengatakan kebenaran karena apa yang akan dikatakan oleh orang banyak, maka firman Allah akan berhenti bekerja dan mulai berhenti menghasilkan buah dalam hidup saya. Saya membuat sebuah keputusan hampir 40 tahun lalu bahwa saya tidak akan mengizinkan itu terjadi. Saya mencoba untuk menjadi berani dan mengizinkan firman Allah memerintah dan mendominasi saya, bukan opini manusia. Sekarang hal itu sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup saya. Saya seperti ini karena firman telah berakar dan bertumbuh dalam hidup saya. Saya mungkin tidak melakukan segalanya dengan sempurna, tapi saya bergerak dalam jalur yang benar karena penemplakan saya berasal dari firman Allah. Bab 15. Wahyuan saya. Perumpamaan tentang biji sesawi adalah perumpamaan lain yang Yesus berikan hari itu. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 31-32. Perumpamaan ini ditemukan dalam pasal yang sama dan diberikan dalam konteks yang sama dan hari yang sama dengan perumpamaan penabur benih. Saya ingat satu dari hari-hari pertama saya sebagai tentara Amerika di Vietnam. Saat saya sedang berada di barak tugas sementara yang lain sedang menjalani apa yang disebut sebagai ruang CS. Itu adalah sebuah kamar gas dan mereka sedang mengajarkan kami cara memakai masker kami. Mereka menggunakan sejumlah gas air mata yang tidak merusak tapi menyakitkan dan menyengat. Ini adalah sebuah cerita lama, tapi saya memiliki pengalaman buruk dengannya ketika saya masih berada dalam pelatihan dasar. Tanpa melebih-lebihkan, saya hampir mati karenanya. Mereka meminta seorang sukarelawan pada saat makan pagi untuk pelatihan yang terjadwal ini. Satu hal yang Anda pelajari dengan cepat dalam ketentaraan adalah jangan pernah menjadi sukarelawan untuk segala hal. 9 dari 10 kejadian yang ada, Anda hanya akan membuat sebuah kesalahan. Namun saya berpikir tidak menjadi masalah apa yang harus saya kerjakan sebagai sukarelawan. Bahkan jika mereka mengirimkan saya keluar untuk berperang melawan Vietcong sendirian pun, itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada masuk ke dalam kamar gas. Sebesar itulah saya membenci kamar gas. Jadi saya mengajukan diri menjadi sukarelawan dan ternyata yang mereka inginkan untuk saya lakukan adalah duduk dan menjaga barak sementara orang lain masuk ke kamar gas. Semuanya baik-baik saja. Sistem akar. Sementara saya duduk menjaga barak, saya membaca dan merenungkan ayat dalam Matius 13. Saya berpikir kerajaan Allah itu seperti sebuah biji sesawi yang kecil, merupakan salah satu biji terkecil, tapi ketika ditanam di tanah itu akan menjadi sebuah pohon besar, di mana di bawahnya burung-burung bisa bersarang. Saat saya sedang merenungkan ayat ini, saya ingat waktu itu saya berpikir, Tuhan, seperti itulah yang saya inginkan dalam hidup saya. Saya ingin Engkau hidup melalui saya begitu besarnya sehingga akan mempengaruhi jutaan orang. Saya ingin melihat hidup orang banyak diubahkan. Sementara saya sedang membayangkan ini, Allah berbicara kepada saya,
tapi akarnya terlalu kecil. Burung pertama yang bertengger di rantingmu akan membuat seluruh pohon itu tumbang. Tiupan angin akan menumbangkannya. Allah menggunakan ini untuk menjelaskan kepada saya. Saat itu saya lebih peduli mengenai pertumbuhan ke atas ini yang merupakan kepedulian kebanyakan orang saat ini. Mereka menginginkan hasil yang terlihat, sesuatu yang fisik, sesuatu yang bisa dilihat. Mereka berhasrat untuk melihat kehidupan orang banyak diubahkan, orang-orang disembuhkan, dan semua jenis buah lainnya. Namun sebelum semua pertumbuhan itu bisa terjadi di bawah tanah, kebanyakan pertumbuhan itu terjadi di bawah tanah pada sistem perakaran. Sistem perakaran inilah yang menentukan seberapa besar nantinya sebuah pohon atau tanaman. Jika Anda mengabaikan sistem akar, Anda mungkin akan melihat sebuah pohon yang bertumbuh dalam waktu singkat tapi tidak akan pernah menghasilkan buah. Pohon itu tidak akan pernah hidup karena pohon itu tidak akan mampu menahan berbagai jenis kondisi seperti panas dan kemarau. Sistem akar itulah yang memampukan pohon untuk benar-benar menghasilkan dan mampu menahan berbagai kesulitan. Inilah yang Allah sampaikan kepada saya. Saya menginginkan semua hasil besar itu, tapi saya tidak mau mengambil waktu untuk berakar. Dia memberitahu saya. Itulah masalah besarnya dengan kebanyakan orang. Itu yang terjadi pada tahun 1970-an. Kemudian saya memutuskan bahwa saya akan menjadi salah satu dari mereka yang memiliki firman Allah yang berakar. Kuasa benih. Begitu saya membuat keputusan untuk berakar ini, saya berhenti mengkhawatirkan tentang hasil yang bisa terlihat. Sebagai gantinya, saya berfokus pada mengambil firman Allah dan memeliharanya dalam hati saya. Saya tahu bahwa jika saya menjaga firman Allah tetap tinggal dalam hati saya dan bukan membiarkan firman itu keluar masuk, maka firman itu akan mulai berakar ke dalam melalui setiap bagian diri saya, dan kuasa firman akan mulai mempengaruhi saya, memenuhi saya. Itu telah menjadi fokus saya sejak tahun 1970. Saya telah mengambil firman, merenungkannya, mengumpulkan kebenaran darinya, dan menerapkan hidup saya pada kebenaran-kebenaran itu. Setiap hal baik yang telah Allah lakukan dalam hidup saya adalah buah dari firman-Nya. Ini termasuk pewahyuan yang telah Dia tunjukkan kepada saya, panggilan pada pelayanan yang Dia berikan, orang-orang yang telah saya bangkitkan dari kematian, mata buta yang dicelikan dan telinga tuli yang disembuhkan, dan semua jenis mujizat lain, dan juga cara Allah telah memenuhi kebutuhan saya dengan berlimpah. Semua hal baik dalam hidup saya berasal dari benih firman Allah yang berakar dalam hati saya dan menghasilkan buah. Begitu benih itu berakar, benih itu menghasilkan sungguh suatu kebenaran yang luar biasa. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi hal ini terus membuat saya bersemangat. Saya memiliki beberapa batu besar di tanah milik saya. Ada satu yang suka saya datangi dan saya duduki, yang tingginya lebih dari 100 kaki. Maksud saya lebih dari 100 kaki dari atas tanah. Di puncaknya ada sedikit retakan dan sebuah tempat di mana menjadi tempat mendaratnya beberapa daun dan reruntuhan yang diterbangkan angin. Setelah sekian lama ada sedikit tanah di sana. Entah bagaimana sebuah benih bisa sampai di puncak batu besar setinggi 100 kaki lebih, berakar, dan sebuah pohon sekarang sedang bertumbuh dari retakan itu. Tentu saja pohon itu bertumbuh melebihi tanah yang sedikit yang ada di puncak batu itu. Jadi pohon itu mengirimkan akarnya jauh ke bawah dan memecahkan batu besar itu. Ada beberapa batu lainnya di tanah saya itu yang benar-benar terpecah menjadi dua karena sebuah benih kecil yang berakar dan bertumbuh. Kuasa yang ada di dalam sebuah benih sungguh mengagumkan. Satu benih kecil dari firman Allah bisa menghancurkan setiap penyakit, masalah emosi, atau masalah keuangan jika kita mau mengambil firman Allah, menjaganya dalam hati kita, dan mengizinkannya mendominasi kita. Itu sungguh berkuasa. Renungkan, bertunas, lepaskan. Tapi Anda harus menjaga benih itu.
Anda harus mengizinkan firman berakar dalam diri Anda. Anda tidak bisa mengatakan pewahyuan milik orang lain. Anda tidak bisa pergi keluar dan mengatakan kepada orang-orang, Andrew Wommack mengatakan, itu tidak akan meyakinkan orang lain. Anda perlu melakukan apa yang saya katakan, merenungkan firman dan mengizinkan firman memberikan kesaksian dalam hati Anda. Begitu pewahyuan itu menjadi milik Anda, maka Anda bisa keluar dan berkata, Allah memberitahu saya kebenaran ini. Alkitab mengatakan dalam Markus 16, dan kemudian memberitahukan kepada orang banyak apa yang Allah sampaikan kepada Anda. Jadi tidaklah cukup untuk mengetahui apa yang saya percaya firman Allah katakan. Itu harus menjadi sebuah pewahyuan pribadi bagi Anda. Ini sangat luar biasa. Namun sungguh heran melihat banyak orang yang tidak memiliki firman Allah berakar dalam diri mereka. Ketika Allah pertama kali berbicara kepada saya mengenai hal ini dan menjadi sebuah pewahyuan, Allah menyatakan bahwa saya hidup dengan menggunakan pewahyuan orang lain. Saya ingat waktu itu saya berkata kepada diri saya sendiri, hal itu tidak akan terjadi lagi. Dalam nama Yesus ini akan menjadi pewahyuan saya juga. Saya mungkin telah mendengar orang lain mengatakannya, tapi saya akan pergi kepada Allah dan merenungkan firman sampai firman itu bertunas dan melepaskan kehidupannya kepada saya. Itu akan menjadi seperti yang Allah sampaikan kepada saya. Ada ribuan hal yang telah saya kumpulkan dari firman. Mungkin saya mendengar orang lain menanam benih, tapi itu akan menjadi pewahyuan saya saat benih itu berakar di dalam saya.